Hai, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG ditutup menguat lagi lebih dari 1%. Alhamdulillah. Ditutup di level 6.153 dan tes area resisten ya, tes area 6160 6195 lah, itu hitungannya ini tes area resisten. Mudah-mudahan sih breakout ya. Kalau ya bau-baunya ini bau-bau mau breakout, tapi ya mudah-mudahan. Dan kalau kita lihat tren bullishnya masih terjaga, memang beberapa minggu belakangan ini, ya 2-3 minggu belakangan ini sideways di range 5800 6190-an, tapi ini masih bagus. Selama masih sideways si IHSG-nya tetap berada di atas moving average 20 ini sih. Tetap berada di atas garis moving average-nya dan bertahan di atas 6000. Oke ini. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut ya. Mudah-mudahan cepet dijebol lah, ini jadi PR juga ini 6160 6195. Semoga besok jebol. Breakout maksudnya. Kita lihat hasil explore aja lah ya. Lumayan banyak hasil explore-nya. Oh iya. Sekalian mau ditulis. Pertama BCA. Ya, BCA masih di range inside bar beberapa hari ini. Bullish all time high, baik break 35 450 masih bisa lah ya. Masih sama seperti kemarin BBCA tulis. Next, Inco tadi sempat auto reject atas, tapi tutupan nggak jadi tutup di 6950, tutupannya kempes di 6575. Tapi ini ya masih oke loh, masih oke nih si inkonya. Ya siapa tahu tadi itu pada take profit ya, wajar sih. Mudah-mudahan sih lancar aja ya ke 7 ribuan. Kalau kita anggap ini jadi area range sideways dari 4800 5800 6 ribuan ini, 5900 4800 5900, area 7000 ini jadi area perkiraan area target breakoutnya ya. Mudah-mudahan sih bisa lebih. Dan ini harusnya juga udah punya barang, atau mungkin tadi malah udah take profit, ya udah nggak apa-apa. Karena sempat ada rekomendasi buy break 5875. Buat besok kita lihat dulu aja. Next BBNI yang udah punya di hold dulu aja nggak apa-apa. Buat nerusin bullishnya ini si BBNI punya PR breakout 6675 6750 nih. Jadi dia harus breakout area 600 6700-an ini dulu, tapi ada tapinya. Tren bullishnya ini masih belum patah meskipun ini sempat turun di bawah 6000, maksud saya itu tadi. Meskipun sempat turun di bawah 6000 tapi nggak tutup di bawah 6000. Jadi simpen dulu aja nggak apa-apa. Astranya nggak breakout ke atas 6275, biarin aja lah. 6200 6275 ini masih jadi resistensi ya. Jadi ya siapa tahu masih sideways di 5825 6275. Jadi wait and see dulu aja yang mau nambah atau mau beli barang. Mau beli atau mau nambah barang, wait and see dulu. Yang udah punya hold dulu nggak apa-apa sih. Mudah-mudahan nggak main-main ke bawah 6000 lagi ya. Selama nggak ke bawah 6000 lagi rasanya masih bisa di hold dengan tenang lah ini. Ini ada bekas area gap nih yang masih jadi area support. Mudah-mudahan juga nggak turun dan tutup di bawah 6000 5975. Next PTBA. Nah ini candlenya bagus loh ini PTBA ya. Bullish engulfing. Jadi sinyal bullish reversal kalau kita anggap beberapa minggu belakangan ini ya, 2-3 minggu belakangan ini kan koreksi, terus ini ada sinyal pembalikan. Boleh ini beli kalau besok naik lagi ke atas 2840. Tulis aja ini PTBA. Buy if break 2840, area resistennya ya di atas ini loh, 3180. Area 3100 3180. Itu ya PTBA. Next ISAT ini sih hari ini akhirnya berhasil ditutup di atas penutupan tertinggi sebelumnya selama sideways itu di 5800. Hari ini tutup di 5900. Oke lah.
masih oke. Bentar, ini mic saya kurang ke atas. Oke. Nah, di saatnya yang udah punya barang, oke, di hold dulu nggak apa-apa. Yang mau beli, eh, nggak apa-apa sih ya beli. Tapi ini agak mengganggu saya soalnya buntut buntut panjang di atas ini agak mengganggu saya. Lihat besok lah ya. Tapi ini bagus sih isatnya. Medco naik ke atas 7.000, 700 kok 7.000. Diikuti dengan akumulasi juga bagus ya. Dan tadi juga sempat diajakin beli waktu naik ke atas 700 ini pakai time frame 5 menit. Jadi ada inside bar pagi-pagi tadi di 5 menit, buy break 700 dan sekarang masih di atas 700. Next, Tekim. Wih, akhirnya breakout cuy. Bagus ini. Simpen dulu aja yang udah punya barang ya. Area resisten di sekitar 12.475, 12.500. Dan yang belum sempat beli, ya belinya diusahakan dekat-dekat 11.000 nggak apa-apa lah. Kita lihat besok dulu aja ya. Siapa tahu ada koreksi dan ini kan belum dites nih. Hari ini di breakout dan 10.850, 11.025 ini belum dites lagi. Jadi harapannya sih ada satu kali tes terus membal. Nah, itu waktu tes dan membal itu beli. INKP juga breakout. Kalau yang satu ini sih masih nggak terlalu jauh ya dari 11.275. Nah, dari area yang di breakout ini masih belum terlalu jauh. Jadi kalau misalnya hari ini tadi belum sempat breakout dan tadi juga ada rekomendasi beli buy break 11.275. Kok agak belepotan ya ngomongnya. Jadi kalau belum sempat beli, besok mau beli nggak apa-apa lah ini. Beli aja lah. Area resistennya masih lumayan jauh sih. Di 13 ribuan. Jadi ya masih oke lah. Tulis aja nih si INKP. Boleh beli. Next, Unternya masih di atas 26.000, kembali lagi ke atas 26.000 maksudnya. Kemarin tutup di 25.800. Ya mudah-mudahan rebound ya. Kita lihat tadi yang ada hubungannya dengan batu bara pada naik semua sih. Kita lihat besok aja ini si unternya ya. Dan kalau minat sama si unter, ini cut lossnya agak panjang soalnya di bawah 25.000. Ya asal mau nggak apa-apa. Area resistennya sih di 28.475, 28.900 memang. Tapi area cut lossnya risikonya agak jauh, agak gede. Bullnya masih air low, masih bisa di hold. Yang mau antisipasi pasang trailing stop sebagian gitu nggak apa-apa karena hari ini sempat naik ke atas 400 dan tutupnya pas di 400. Nah ini di hourly ada inside bar juga sih. Nah hari ini membentuk inside bar di hourly 490, 408. Jadi sebentar, atasnya ini agak nggak kelihatan soalnya. Mudah-mudahan sih ke 500 ya. Mudah-mudahan sih. Dan kalau kita hitung-hitung ya mudah-mudahan lah ke 500. Pasang aja trailing stop sebagian boleh di bawah 390. Jadi yang udah punya barang sebagian di take profit. Kalau turun ke bawah 390 itu nggak apa-apa. Sebagiannya lagi di hold. Next, Akra. Nah, Akra ini si rebound ya. Area resistennya di ini loh. Area resisten terdekatnya di sekitar 3600-an. Mudah-mudahan lancar sih. 3550, 3600 masih bagus ini Akranya. Kalau misalnya mau beli, mudah-mudahan sih besok nggak turun ke bawah 3350 ya. Lihat besok lah yang misalnya belum punya barang. Kita lihat besok. MNCN masih oke lah, di hold nggak apa-apa selama nggak turun lagi ke bawah 1100-an sih ya. Area resistennya 1320, 1400. Mau beli boleh nggak? Ya boleh sih, boleh-boleh aja kalau mau beli. Selama nggak turun ke bawah 1100-an masih aman. Tulis aja sih nggak apa-apa ini si MNCN. Terus Elsa. Wah, Elsanya naik cuy. Mudah-mudahan besok lanjut ya si
Minyak-minyaknya mudah-mudahan nggak tumpah dan nggak kepleset. Kita lihat kira-kira area resistennya di berapa. Oh, ini ada yang bisa ditarik-tarik nih. Pakai logaritmik. Wow. Kalau gini, oke. Oke lah, pakai itu aja. Nah, ini bisa nih, bisa diperjuangkan. Kita lihat besok kira-kira berapa, 430-an. Pakai hourly nih, ada inside bar kan. Buy if break 400, tapi lumayan loh, dari 388 ke 400 itu 3%. Aduh. Setelah naik 3% baru kita beli. Ya, begitulah ya. Tapi area resistennya di sekitar 430. Kalau kita lihat geser ke nah, ini berapa ya? 414, 400-an, 414, 416. Agak deket sih. Kalau kita lihat ini sempat jadi resisten, sempat jadi support dan di breakout di 438. Ya 430-an lah boleh. Oke, 430. Elsa. Nah, ini buat besok bisa nih. Buy break 400, cut lossnya di bawah 384. Area resisten di sekitar 430. Elsa. Next, apa lagi ya? Era. Wih, eranya ini masih bisa di hold ini, masih aman-aman. Buat yang mau beli lagi kita lihat dulu besok. Next, Ali masih bisa disimpan, masih aman. Simpan aja dulu nggak apa-apa sih. Mudah-mudahan juga nggak main-main lagi ke bawah 12.500, karena 12.500 ini kemarin di breakout area resisten, di breakout terus dites dan direspon jadi support. Bagus. L-ship-nya hari ini naik dan masih bisa di hold. Mudah-mudahan sih lancar tes ini ya. Area 1490 itu adalah area puncak di tahun 2019. Desember 2019 tepatnya sih. Ya, Desember 2019. Next, SCMA masih aman lah ya. Kalau misalnya average price-nya masih di bawah, boleh pasang trailing stop di bawah 2310 atau 2300 nggak apa-apa. BJBR masih aman selama nggak ke bawah 1500 lagi, masih aman, masih bisa di hold. Crash, crashnya ini rasanya bagus ya. Kita lihat. Wah, iya nih enak nih. Crash. Kita lihat hourly. Wah, besok nih bisa dipantau nih crashnya. Tapi kok agak lebar ya. Coba ini kesini berapa persen? Lebih dari 7% nanti jatuhnya sih. Hati-hati ya. Gini aja. Area resistennya kira-kira di masih jauh. Kalau lihat monthly masih jauh. Iyalah. Boleh nih crash buat besok. Atau yang udah punya barang, harusnya sih udah punya barang ya, karena sempat diajakin beli juga waktu market lagi jalan sih si crashnya. Terus buat besok buy break 468 boleh. Cut lossnya di bawah 462 aja. Area resistennya di sekitar 540, 565. Crash tulislah. Crash. Aces S Hardware rebound ya. Mudah-mudahan sih lancar ke 1850-an lagi. Kita lihat yang lain dulu. MAPI selama nggak ke bawah 790 sih aman lah ya. Masih bisa di hold. MCAS-nya juga MCAS ini kalau misalnya masih ada yang punya dan masih mau hold, dipertimbangkan buat take profit kalau turun ke bawah 4200. Sido nya masih bisa disimpan buat yang punya barang. Harganya udah satu tik di bawah 800.
Emyor hold dulu aja nggak apa-apa, ini masih bagus ini Emyornya, simpen aja. Mudah-mudahan lancar ke atas 3000. LPPF, nah ini LPPF tunggu reboundnya aja sih ya. Naik ke atas 1340 1310 bisa dibeli, tapi size-nya diatur karena buy break 1310 cut loss-nya di bawah 1210 dan itu lumayan. Berapa persen ya? Saya lupa. Lebih dari 8% nanti jatuhnya. Dan emang rewardnya sih lumayan ya. Anggaplah ke sinilah. Ke area situ 9% ya. Anggaplah 1:1. Size-nya aja sih diatur kalau minat sama si LPPF. Besok dipantau nggak apa-apa tuh. Power mudah-mudahan masih bisa lanjut reboundnya ke 800-an. BNGA, coba lihat yang lain. Ini apa? Del. Ini ya resisten area 180, 178, 180-an masih jadi area resisten. Diperhatikan di area itu sih idealnya. Kalau misalnya sideways di atas ini, di area di atas 160 sideways kecil gitu, nanti kalau breakout bisa diikutin lagi. Saya sih ngarepnya ada sideways kecil bikin inside bar kayak apa gitu di sini di area 160-an, di atas 160-an itu enak tuh. IPTV saya lihat yang lain dulu aja. PH, BKSL saya nyerah, gocap. Amor hold dulu aja ini yang udah punya barang. MDKA ya masih di range sideways 2410 2900 ya. Di hold nggak apa-apa yang udah punya barang. Yang mau beli ini lihat-lihat dulu aja. JSMR biarin dulu lah ya. KLBF, tadi sempat naik kempesnya kok lumayan ya. Ya tapi yang mau beli kalau dapat harga di bawah 1000 di area-area 1450-an 1460 sih lumayan itu. Area supportnya di 1455 ini kalau udah main-main ke atas 14 ke bawah 1450-an baru mikir-mikir beli laginya nanti di mana. Kira-kira kayak gitu. Next, CMNP. Chartnya kok kayak menarik ya. Tapi ini volumenya tipis. Saya lihat yang lain dulu aja lah. Meskipun besok kalau naik ke atas 1340 menarik, tapi volumenya tipis. Lihat yang lain dulu deh. AGII kita lihat yang lain dulu aja. INTP semen sideways ya, masih sideways. Tapi yang udah punya barang, udah punya INTP, hold dulu nggak apa-apa. Wood, ini woodnya. Besok kalau naik ke atas 570 enak nih, buy break 570 nggak apa-apa lah. MTDL, bentar ya. BMRI. Bank Mandiri ini juga menarik sih ya. Bank yang salah satu bank yang menarik chartnya, Bank BCA, Bank Rakyat, Bank Mandiri, Bank Negara, ya menarik semua sih. Rasanya banking lagi menarik ya. Selama ini Bank Mandiri selama nggak di bawah 6 ribuan masih oke dibeli. Jadi kalau misalnya udah main-main ke bawah 6.000 belinya lagi baru mikir belinya lagi di berapa gitu ya, mungkin di 5.000 sekian gitu, 5.600 atau 5.500 gitu baru beli lagi. Selama di atas 6.000 masih aman. ITMG, ini bagus ini ITMG, buy if break 13.600 buat besok oke lah. Area resisten di sekitar 15 ribuan. Oke, tulislah ini ITMG. Ada 2 saham batubara yang masuk catatan. Nah ini CBP buat yang lagi cari saham sektor lain selain mining ya, karena belakangan ini sektor mining terus properti konstruksi ya lagi kenceng. Terus kalau misalnya saya lagi cari sektor consumer terus yang big cap gitu, nah ini ICBP bisa dipertimbangkan nih, bagus. Kalau naik ke atas 9600 bisa ini dibeli ICBP. Coba ya, risikonya berapa? Nggak gede sih ya, emang harganya segini.
Area resisten di sekitaran ini ngapain di sini ya? 10.500-an lah. Jadi buy break 9600 ini boleh sih ICBP-nya. Tulis aja kali ya. Biar kecatat gitu. Bagus ini sih ICBP. Terus Pura. Bentar, ya Pura. Next, NATO. Lihat yang lain aja. Tower, kita lihat yang lain dulu. BTPS masih sama seperti kemarin sih. Selama nggak naik ke atas 3960 nggak usah beli dulu, nggak apa-apa. Dan ya kalau naik ke atas 3960 ini menarik sih ya. Kalau misalnya buy break 3960 dan cut loss di bawah 3720 itu berapa persen risikonya? Wih, nggak muncul. Lumayan sih, lumayan gede ya. Ya nggak gede banget. Diatur aja lah size-nya, tapi ini menarik. Saya tulis aja. BTPS. Udah berapa menit ini? 21 menit, nggak berasa. WIIM biarin dulu aja lah ya rokok-rokoknya. Bina, PTPP naik breakout dan nerusin area nerusin tren bullish. Kok nerusin area apaan? Naik ke atas 2000 nih. Ini 2000 ini area harga psikologis ya. Perpindahan fraksi juga. Dari yang sebelumnya harga di bawah 2000 itu fraksi harganya tiap kenaikan satu tingkat kenaikan itu senilai Rp5. Di atas 2000 itu berubah jadi Rp10. Dari 2000 naik satu tingkat 2010, next 2020 kayak gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih bertahan di atas 2000. Bagus kalau bertahan di atas 2000. Dan mudah-mudahan juga nggak kena suspend kayak temennya. WSBP masih oke nih, hold dulu nggak apa-apa. Wika, nah ini Wika coba kita lihat. Wika ini bagus, trend bullishnya masih terjaga dan hari ini bikin higher high dan higher low candlenya, bikin higher close juga. Nah ini aja nih pakai hourly. Wika bisa nih, tulislah. Bisa nih buat besok Wikanya. Buy break 2170. Cut lossnya di bawah 2080 ya. Area resisten, perkiraan area resisten terdekat di 2300-an. Tulis si Wika. Waduh, udah berapa saham nih yang ketulis nih? Excel biarin dulu aja lah ya. SMGR, semen-semen rasanya masih wait and see dulu lah ya. CTRA, area resistensi di 1080 1100 dan mudah-mudahan sih ke situ ya. Ini meskipun beberapa minggu belakangan ini sideways, tapi tren bullishnya masih belum patah. Jadi masih bisa disimpan yang udah punya barang. Harum, waduh kok banyak sekali coretannya. Delete all. Coba lihat hourly. Kita lihat besok aja. Bumi, gonjang-ganjing. Bird, lihat yang lain dulu ya. Ini apa? IPCC, KPIG. Udahlah, itu dulu lah ya. Hasil pembahasan hasil explore dari AFL Akum, dan ada beberapa saham tadi yang menarik. Wika, BTPS, ICBP, ITMG, KRAS, ELSA, MNCN, INKP, PTBA, BBCA. Ada 2 saham batubara. Terus ada consumer 1 ICBP menarik nih. Yang consumer yang big cap ini ICBP rasanya menarik. Dan ya yang lainnya di rewind aja lah ya kalau lupa strateginya kayak gimana. Itu dulu aja dari saya. Sampai jumpa di video kami berikutnya dan bye bye.